Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Halo sahabat Charming, pada kesempatan kali ini kita ada di Bukit Siguntang, yaitu salah satu taman ziarah yang ada di Kota Palembang. Mau tahu apa aja yang ada di Bukit Siguntang? Ikuti jalan-jalan kita hari ini. Yuk kita masuk. Mbak, kalau boleh tahu pukul berapa ya si Bukit Siguntang ini bukanya? Bukanya setiap hari dari pukul 7 sampai 4 sore. Kalau boleh tahu harga untuk tiket masuknya berapa ya, Mbak? Untuk dewasa itu 3.000, kendaraan bermotor itu 2.000, kendaraan bermobil 3.000, dan anak-anak itu 2.000. Kalau gitu kita pesen 2 ya Mbak ya. Terima kasih Mbak. Oh iya Mbak, bisa Mbak nemenin kita jalan-jalan hari ini ke Bukit Siguntang? Oke, boleh. Terima kasih Mbak. Halo sahabat Charming, sekarang kita semua berada di area Bukit Siguntang dan di sini kita ditemani oleh Mbak Mega. Oh iya Mbak, untuk luas Bukit Siguntang ini sendiri berapa ya luasnya? Luas Bukit Siguntang ini sekitar 12,8 hektar. Yuk jalan-jalan ke atas aja ya Mbak. Bukit Siguntang ini memiliki tinggi sekitar 27 cm di atas permukaan laut. Jadi kenapa disebut dengan Bukit Siguntang? Karena dulunya bukit ini tidak terurus. Nah kan kalau bukit yang terombang-ambing dan tidak terurus dan diambil alih oleh Pemprov itu pada tahun 1991. Di Bukit Siguntang ini memiliki 7 makam dan makom. Tahu nggak perbedaan makam dan makom itu? Apa itu Mbak? Kalau makam itu berupa tapak tilas atau benda peninggalan sejarahnya. Sedangkan makam itu jasadnya yang terpendam. Kan tadi ada 7 makam. Itu yang pertama Raja Segentar Alam, yang kedua Putri Kembar Dadar, yang ketiga Putri Rambut Selakoh, yang keempat Tuan Junjungan, yang kelima Pangeran Batu Apik, yang keenam Bagus Karang dan Bagus Kuning. Nah, jadi sahabat Charming, sekarang kita udah bersama salah satu juru kunci yaitu Bapak Sulaiman. Nah, di sini kita udah berada di 2 buah makam yaitu Panglima Bagus Karang dan salah satunya adalah Panglima Bagus Kuning. Pak Sulaiman, jadi boleh nggak diceritain tentang Panglima Bagus Karang dan Panglima Bagus Kuning secara keseluruhannya? Jadi mengenai makam yang ada di Bukit Siguntang, pertama kita jelaskan dulu ini ada makam, ada makom. Nah, makam atau makom, kalau makam menghadap kiblat, kalau makom tapak tilas. Nah, di sini ada 7 kan? Nah, 7 itu yang menghadap kiblat ada 4. Sedangkan yang tidak menghadap kiblat ada 3. Yang menghadap kiblat itu Panglima Tuan Junjungan, Putri Kembar Dadar, Panglima Bagus Karang, dan Panglima Bagus Kuning. Yang tidak menghadap kiblat itu Raja Segentar Alam, Putri Rambut Selakoh, dan Pangeran Raja Batu Apik. Nah, yang 3 itu makom, sedangkan yang 4 itu makam, ada jasad. Karena Islam itu walaupun baru mengenal Muslim, sudah pengukuran menghadap kiblat. Kalau boleh tahu ya Pak, kenapa ada yang menghadap kiblat dan ada yang tidak? Tadi yang tidak menghadap kiblat makom. Makom itu tapak tilas, tempatnya singgah, persinggahan. Jadi biasanya yang dikubur itu seperti sabuknya. Kita ambil seperti sabuk kengking, nah itu sabuk. Sabuk itu kalau pendekar sabuk kuning merah. Gitu. Kemudian Mbah Priok, itu periuk nasi bukan orangnya, bukan jasad. Makanya banyak makom-makom dewa, ada di sana, ada di Jawa di sini. Jadi yang disebut dengan makom itu tempat dia singgah. Atau tapak seperti tapak Nabi Ibrahim di Mekah, bukan makam. Makam Itu makna bahasa Indonesia. Kalau makna bahasa Arab, makam dengan makom sama. Seperti tulisannya makom ditulis makam, seperti sholat ditulis salat. Nah, jadi kalau makna bahasa Arab sama, tapi makna bahasa Indonesia akan berbeda. Nah, itu kita jelaskan. Jadi kenapa tidak beraturan? Nah, jadi pertama kita ambil dari kitab Salalatus Salatin yang dikarang oleh Tun Sri Lanang, orang Malaysia. Tun Sri Lanang itu dimakamkan di Aceh karena kedekatannya dengan Belanda dianggap pengkhianat, tapi setelah dia dibunuh ternyata kedekatannya mempelajari kelemahan Belanda. Dia menulis salah satu kitab namanya kitab Salalatus Salatin dan ini sudah diakui oleh UNESCO. Dan
kata Tulis Lanang di Bukit Siguntang, di sini maksudnya kan, telah turun manusia setengah dewa bernama Sangsa Purba, bergelar sang lila utama dengan 2 orang saudaranya Krishna Pandita dan Lila Pahlawan. Nah, kemudian paragraf keduanya ada putri cantik jelita bernama Wan Sundari atau Wan Sundaria, putri penguasa bernama Demang Selebar Daun. Orang Palembang tidak mau ribet disebut ada Demang Lebar Daun. Singkat cerita, menikah lawan Sundari dengan Sangsa Purba karena tidak ada seorang perempuan yang sanggup menikah dengan Sangsa Purba karena akan terkena penyakit aneh, penyakit yang tidak sembuh, semacam kudus lah. Hanya Wan Sundari yang sanggup menikah. Dan dari pernikahan inilah menurunkan raja-raja di seluruh tanah Melayu. Salah satu ada 3 orang itu. Yang pertama Sang Lila Utama menjadi raja di Kepulauan Riau, Seribuana menjadi raja di Tumasuk Singapura, dan Parameswara menjadi raja di Malaka. Masuk Islam ganti nama Sultan Iskandar 1400 sampai 1414. Dan menurut masyarakat yang di sini, Sangsa Purba adalah sekitar alam. Wan Sundari atau Wan Sundaria atau Putri Bunga Melur atau Siti Soleha atau Putri Kemang Dadar. Nah, berarti kalau di kitab itu berarti dia suami istri. Oh gitu. Sedangkan ini Krishna Pandita Lila Pahlawan. Ini hasil kesimpulan masyarakat tokoh-tokoh sebelum kami. Cuman belum bisa diteliti secara historisnya karena tidak ada tertulis di situ. Seperti Prahasti tidak ada. Nah, sedangkan yang lain adalah pengawal-pengawalnya. Itu menurut kita Selaki. Sementara menurut orang Gumai Pagar Alam sama, telah turun 3 orang juga, cuman beda nama, sama cerita, sama tempat. Dia menyebutnya telah turun Dewa Gumai, Buyut Semidang, dan Atung Bungsu, 3 orang juga. Kemudian kapal yang dari Mataram juga setelah zaman Majapahit sampainya 3 orang juga, yang disebut mengendarai lancang kuning, 3 orang juga. Ternyata hanya beda nama, sama cerita, sama tempat. Jadi ada 3 versi sejarah. Jadi yang pertama ada Raja Selingkar Alam, nama aslinya Iskandar Zulkarnain, diperkirakan makom atau petilasan karena belum ada kiblat. Kemudian nomor 2 Putri Kemang Dadar atau Siti Soleha, makam di sebelah barat warna hijau. Di sana kan. Kemudian nomor 3 ada Panglima Bagus Kuning atau Raden Kuning atau Arya Kemuning. Kemudian nomor 4 ada Panglima Bagus Karang atau Datuk Panglima Kumbang. Kemudian nomor 5 ada Putra Buslako atau Putri Kencana Wungu, ini dari Majapahit juga. Kemudian Pangeran Raja Batu Api, dan terakhir Panglima Tuan Junjungan dari Gumai, nama aslinya Mahmud Sakti. Jadi ada 7 makam. Jadi diperkirakan cikal bakal kesultanan berarti abad-abad ke-14-15. Kalau Majapahit dari abad 7 sampai abad 12 kita tahu. Dan beragama Buddhis atau Buddha. Dan tidak dikubur. Sampai di sini ada pertanyaan boleh? Sahabat Charming, jadi barusan aja kita dengerin penjelasan tentang makam-makam yang ada di Bukit Siguntang ini. Jadi Pak, kalau boleh tahu nih, ada acara atau event apa sih yang pernah dilakukan di area Bukit Siguntang ini? Ya, jadi di Bukit Siguntang ini selain tempat berziarah, di sini ada upacara keagamaan. Nah, itu bukan hanya Muslim tapi non Muslim. Ada beberapa agama, lebih kurang 4 agama, yaitu Hindu, Buddha, Konghucu, dan Islam. Gitu ya. Salah satu tiap tahun kita ada upacara Waisak. Setiap bulan Mei, 1 minggu sebelum menyambut Hari Raya Waisak. Itu bertempat di Bukit Siguntang. Itu ada biksu dari Tibet, Thailand. Biksunya lebih kurang hampir 50, jemaahnya 1000. Nah, itu Mahayana, Tantrayana, Hinayana itu kita undang dari Belitung, dari Jawa Timur, bahkan dari luar, Kamboja, dan lain sebagainya. Nanti kalau Mbak lihat YouTube bisa dilihat itu upacara keagamaan di Bukit Siguntang. Itu agama Buddha. Kemudian kita ada kirap. Nah, kirap itu agama Hindu, tapi ada Buddha juga. Itu juga di Bukit Siguntang. Jadi dia melakukan tawaf keliling dulu kalau kita. Agama Buddha ini tawaf juga keliling, nanti baru naik ke atas. Itu biasanya sebelum hari Natal, bulan Desember. Nah, mungkin insya Allah tahun ini ada karena sudah level berapa? Level 2 mungkin diizinkan kan. Kemudian Konghucu setelah bubar dari Hari Raya Cina di Pulau Kemaro, Imlek 14 hari, dia ke Bukit Siguntang berziarah. Yang terakhir Muslim itu ada dua kali. Pertama menyambut bulan suci Ramadan, itu disebut Jarak Kubro. Jadi ke Kawatakurep, Kemerogan, Kambang Koci, Sabu Kingking, dan Bukit Siguntang. Siang malam. Jadi walaupun tidak 10.000 tapi ada lebih kurang 1.000 juga. Kemudian bulan 1 Muharram kemarin itu sampai pagi.
Jadi ada 4 acara keagamaan yang ada di Bukit Siguntang. Kecuali Kristen, Katolik dan Protestan itu hampir tidak ada. Tidak ada. Itu tiap tahun. Itulah. Jadi di samping, kemudian di samping itu ada juga untuk teman-teman bisa rekreasi di sini, bisa berkemah, bisa juga prewedding. Jadi di samping untuk berziarah, maka disebut wisata religi lah, lebih tepatnya. Mungkin hanya itu tambahan dari kami. Jadi mungkin itu beberapa event yang pernah ada di sini ya Mbak ya. Nah, kalau boleh tahu nih, apa aja sih Pak yang bisa jadi penunjang atau fasilitas yang ada di sini sih Mbak? Di Bukit Seguntang terdapat parkiran yang luas, galeri, toilet umum, musola, dan terdapat kafe skala dan kafe pramuka. Oh gitu ya Mbak ya. Nah, Sobat Charming, sekarang kita berada di salah satu fasilitas yang ada di Bukit Siguntang, yaitu Galeri Bukit Siguntang. Seperti yang Mbak Mega ceritain tadi, apa sih Mbak yang ada di dalam Bukit Siguntang Galeri ini? Terdapat replika peninggalan sejarah dari Bukit Seguntang. Ini berupa patung, ya patung-patung arca-arca. Semuanya itu dari peninggalan zaman Sriwijaya Mbak ya? Ya, zaman Oh. Sriwijaya. Oh gitu, kita bisa masuk nggak? Boleh. Kita masuk ya. Ini apa ya, Mbak? Oh, ini arca Bukit Seguntang itu tingginya mencapai 277 cm, lebar dadanya 100 cm dan ketebalnya 48 cm. Ini terdapat di situs Purbakala di TPKS. Ini kan replikanya, yang aslinya itu di TPKS. Oh gitu ya Mbak ya. Ini berupa penemuan-penemuan yang ada di Bukit Seguntang. Nah, sahabat Charming, sekarang kita udah ada di Galeri Bukit Siguntang bersama Bapak Alif sebagai lukis ya, lukis abstrak ya. Lukis abstrak. Nah, gitu ya Pak ya. Boleh dijelasin atau ditunjukin nggak Pak? Apa aja yang ada di sini? Kalau di galeri lukis ini ada beberapa seniman ya yang memajang lukis, memamerkan lukisannya dari gaya naturalis, gaya realis ada ya. Maksud saya banyak semua. Untuk hasil dari lukisan Bapak sendiri boleh ditunjukin yang mana aja? Oh iya boleh ini ya itu ya dua. Dari situ. Ini yang ini ya. Ini ya. Ini ada objek ya. Sesuai namanya abstrak ya Pak ya. Jadi semua elemen-elemen itu udah berlinear ya. Nggak ada lagi gitu pohon, daun gitu nggak ada. Biasanya cuma warna-warna aja. Oh, seperti itu ya Pak ya. Garis gitu. Macam-macam ya. Kalau kadang-kadang kayak gini 1 jam selesai karena ekspresif ya. Jadi ini adanya abstrak ekspresionis ya. Jadi apa? Warna ekspresi jadi cepat gitu. Oh, seperti itu. Ya, ini juga cepat karena memang idenya basah ya, dia harus langsung selesai gitu. Ini agak lama kalau ini. Oh, kenapa? Karena ada layer-layernya. Jadi misalnya layer pertama itu warna merah, harus kering dulu warna merahnya, baru nanti warna birunya di layer berikutnya. Kalau kan nyampur ya. Kalau boleh tahu nih ya Pak, lukisan yang ada di sini itu cuma untuk dipajangkan atau bisa dijual untuk para konsumen penikmat? Bisa, iya, bisa ya. Boleh. Tapi kalau pribadi saya ini saya ada misi sendiri. Misi apa itu Pak? Saya banyak, jadi saya ada usaha pemecahan rekor muri namanya. Oh, seperti itu. Iya, jadi rangkaian lukisan terpanjang, lukisan abstrak terpanjang oleh 1 orang. Oh, seperti itu. Iya, ya masih usaha ya namanya ya. Ya. Jadi masih dalam proses. Satu ya. Ya. Setelah konsultasi dengan pihak muri ya, jadi sepakat itu nama usahanya itu usaha pemecahan rekor muri rangkaian lukisan terpanjang. Jadi lukisan yang seperti ini ya terpisah-pisah tapi nanti kita angkain gitu, angkain gitu. Jadi sepanjang 100 meter.
Ya, jadi kalau tingginya itu 2 meter, ngikutin tingginya tembok di Bintang, jadi totalnya itu 100 kali 2, 500 meter persegi. Ini kita hitung panjangnya. Jadi rangkaian itu maksudnya sendiri gabungan dari Ya, beberapa lukisan juga. ya, ada ratusan lebih lukisannya di gabung. Tapi lukisan saya semua. Karena satu orang. Ya, karena oleh 1 orang. Berat ya. Masih panjang. Ini udah dapat kira-kira 30 meter yang dari display. Ya, mungkin bulan depan nanti nyampe lah 50. Oh ini Pak, kalau saya boleh tahu untuk deadline-nya sendiri itu rekor muri ada nggak Pak? Ya. Atau bebas? Bebas. Oh, Nggak bebas, ada. ya. Jadi kita cuman konsultasi dulu, dapat feedbacknya ada nggak rekor ini kira-kira apa memenuhi kriteria nggak, terus kita mulai. Jadi pada saat udah mau jadi atau sudah siap baru nanti kita hubungin lagi. Oh. Jadi baru datang timnya ke sini. Oh. Datang, terus datang diverifikasi sekali penyerahan sertifikatnya. Oh gitu ya Pak. Ya, insya Allah di sini lah nanti sama ininya kan, sama pejabat-pejabat di sini sama staf. Jadi kebanggaan bagi Segentang juga. Gitu. Iya, salah satu Iya. di Kota Palembang ya Pak. Iya. Makanya semangat ini usaha keras. Nah, jadi sahabat Charming, mungkin ini aja jalan-jalan kita pada sore hari ini. Kita udah dapat banyak banget informasi, yaitu tentang makam-makam, fasilitas, dan galeri yang ada di Bukit Segentang ini. Dan bagi teman-teman juga yang mau membawa keluarganya ke sini untuk piknik, santai-santai, ngobrol-ngobrol dan lain-lain, ini adalah tempat yang pas untuk kalian. Namun jangan lupa tetap gunakan protokol kesehatan. Sekian dari kami. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia.